Selamat datang di TKIT, SDIT, dan SMP IT Abu Bakar Ash-Shiddiq, tempat di mana anak-anak tumbuh menjadi generasi yang soleh, cerdas, dan berkarakter. Di sini, kami tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai keislaman yang membentuk karakter mulia. Dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kami memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Guru-guru kami yang berdedikasi selalu hadir dengan penuh kasih sayang, membimbing setiap anak untuk mencapai potensi terbaik mereka. Karakter yang kuat dimulai dari akhlak yang baik, dan di sini kami tanamkan cinta kepada Allah, keluarga, dan sesama. Jadilah bagian dari keluarga besar Abu Bakar Ash-Shiddiq. Daftarkan anak Anda sekarang, dan saksikan mereka tumbuh menjadi pribadi yang soleh, cerdas, dan berkarakter. Nah, jadi lamun subuh ma'atu ulah kuliah kulhu teuing. Gitu. Kenapa? Karena sholat subuh itu sunnahnya kita baca Quran itu mesti lebih panjang ya, daripada sholat-sholat yang lainnya, Pak. Karena ada hadis kata Nabi, awalu ma furidotis sholatu rok'atain rok'atain. Pertama kali sholat diwajibkan itu jumlahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Gitu. Nah, kemudian 2 rakaat ditetapkan oleh Nabi sebagai sholat bagi orang yang sedang safar. Sedangkan bagi yang mukim itu ditambah zidat fil hadar. Jadi yang 2 rakaat ukhirat bis safar, wazidat fil hadar. Jadi kalau orang sedang safar boleh sholatnya menjadi 2 rakaat. Kalau yang tadinya 4 rakaat, nanti ada aturan seperti itu. Nah, bagi yang hadar, yang tinggal di tempat tinggalnya sendiri, tekernya nyabaan, maka ditambah. Nah, ada yang tambahan dari 2 itu menjadi 4, seperti duhur, asar, isya. Ada yang tambahan dari 2 itu menjadi 3, seperti sholat maghrib. Ada juga dari 5 waktu sholat itu yang 2 rakaat tetap 2 rakaat tidak bertambah, yaitu sholat subuh. Nah, Nabi menjelaskan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin bapak-bapak sareng ibu-ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan sore yang cerah ini kita semua ditakdirkan untuk duduk di kajian Kemis ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini sebagai penuntut ilmu menjadikan amalan soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Kamis ini adalah Kamis yang kedua, dan insya Allah yang akan mengisi materi hari ini adalah Al-Ustadz Isa Ansori dengan tema melanjutkan sebelumnya kajian tafsir, yaitu kajian tafsir surat Al-Ikhlas. Maka dari itu silahkan dipersiapkan catatannya, pendengarannya, penglihatannya untuk menyimak baik-baik apa yang nanti akan Ustadz sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Al-Ustadz, tempat dan waktu kami persilahkan. Alhamdulillah amsayna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd.
Bapak Ibu ikhwatu iman, jamaah kajian Kismis ya. Kajian Poe Kemis. Masjid Abu Bakar yang saya hormati. Materi kita masih melanjutkan ya. Kemarin bahasan tentang surat Al-Ikhlas baru muqaddimah. Emut keneh Pak? Ayalah nyangsangnya. Ini mau baca lagi apa lanjut aja? Bacalah. Oke, kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah, huwa dia itu Allah, ahad yang maha esa. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada ahadun seorang pun kufuwan yang setara, yang sebanding, yang sama atau yang menyamai lahu baginya. Nah itu. Nah, gitu kalau terjemah bebas tanya Pak. Gitu. Nah sebelum masuk ke bahasan surat Al-Ikhlas, ada sedikitnya yang tersisa berkaitan dengan fadilah surat Al-Ikhlas ini. Surat Al-Ikhlas, nah kalau kemarin ada riwayatnya, ada riwayat di zaman Nabi itu seorang imam yang biasa menjadi imam di Masjid Quba, lamun sholat tidak pernah meninggalkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Jadi sholat naon bae setelah baca surat Al-Fatihah itu pasti langsung baca surat Al-Ikhlas sebelum baca surat-surat yang lain. Nah, itu. Jadi bukan cuma Al-Ikhlas sajanya. Jadi setiap selesai baca surat Al-Fatihah, sebelum baca surat yang lain mesti itu baca surat Al-Ikhlas. Nah kalau Rasulullah juga beliau selalu ada beberapa sholat yang di dalamnya selalu membiasakan membaca surat Al-Ikhlas. Sholat naon Pak? Sholat qobla subuh, gitu ya. Jadi sholat qobla subuh, nah, Rasulullah biasa membaca rakaat pertama itu surat Kuliah Al-Kafirun, rakaat keduanya surat Kulhu Al-Ikhlas. Nah jadi kalau sholat qobla subuh Rasulullah itu selalu membaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Masuk kita Pak baca itu ya. Nah jadi Rasulullah juga Pak suka baca Qul ya kulhu ya. Kan Qul ya kulhu termasuk surat favorit ya. Gitu. Termasuk surat favorit. Nah tapi di kita kebanyakan orang baca Qul ya kulhu itu ya, hampir setiap sholat tuh Qul ya kulhu. Maaf,
Saya sering kalau maghrib misalnya di masjid itu ya, kalau sholat maghrib di masjid itu hampir setiap saya ikut berjamaah di masjid itu, imamnya selalu baca kuliah dan kulhu, Pak. Hampir itu baca kuliah kulhu. Jadi unggal jamaah ikut jamaah ke masjid itu pasti kuliah jeung kulhu imam nanti. Dan kemungkinan di kita banyak ya. Orang sholat setiap sholat baca kuliah dan kulhu. Nah bahkan tadi ada maghrib kuliah kulhu nya, isya kuliah kulhu, subuh oke kuliah kulhu deh. Nah Rasulullah sering ya, atau selalu menjadikan kuliah kulhu itu bacaan sholat, tapi bukan sholat subuh, Pak. Tapi sholat qobla subuh. Nah makanya kalaupun sebetulnya secara hukum nggak apa-apa ya gitu. Secara hukum nggak apa-apa. Apalagi memang kalau koleksinya cuma kuliah kulhu ya mau baca apa lagi nya, Pak. Nu bisana ngan eta unggul nggak apa-apa gitu. Secara hukum sah-sah saja. Nah, tapi tentunya alangkah lebih baik kalau kita misalnya minimal untuk diri kita ketika sholatnya bisa bervariasi. Semakin tambah hafalan kita, semakin ya, bervariasi bacaan ya, sholat kita gitu. Nah jadi lamun subuh ma'atu ulah kuliah kulhu teuing gitu. Kenapa? Karena sholat subuh itu sunnahnya kita baca Quran itu mesti lebih panjang ya, daripada sholat-sholat yang lainnya, Pak. Karena ada hadis kata Nabi, awalu ma furidotis sholatu rok'atain. Pertama kali sholat diwajibkan itu jumlahnya 2 rakaat. Gitu. Nah kemudian 2 rakaat ditetapkan oleh Nabi sebagai sholat bagi orang yang sedang safar. Sedangkan bagi yang mukim itu ditambah zidat fil hadar. Jadi yang 2 rakaat ukhirat bis safar wa zidat fil hadar. Jadi kalau orang sedang safar boleh ya, salatnya menjadi 2 rakaat. Kalau yang tadinya 4 rakaat, nanti ada aturan seperti itu. Nah, bagi yang hadar ya, yang tinggal di tempat tinggalnya sendiri, teu keur nyanyabaan, maka ditambah. Nah ada yang tambahan dari 2 itu menjadi 4 seperti duhur, asar, isya. Ada yang tambahan dari 2 itu menjadi 3 seperti sholat maghrib. Ada juga dari 5 waktu sholat itu yang 2 rakaat tetap 2 rakaat tidak bertambah, yaitu sholat subuh. Nah Nabi menjelaskan kenapa Bapak Ibu kalau duhur, asar, isya mah jadi 4 rakaat tapi maghrib mah 3 rakaat. Sedangkan subuh tetap 2 rakaat. Kata Nabi, kalau maghrib menjadi 3 rakaat, innaha witrun nahar. Sebab sholat maghrib itu disebutnya sholat witir siang. Witir pabeberang teh maghribnya, Pak. Witir itu apa? Ganjil. Kan biasanya sholat witir mah kapan? Malam ya. Sholat witir itu malam, sholat tahajud tuh. Nah siang juga ada witir. Apa witir siang itu? Maghrib. Nah terus kenapa subuh tetap 2, tidak ditambah 1 menjadi 3 seperti maghrib, apalagi 4 seperti duhur, asar dan isya. Subuh mah tetap 2. Kata Nabi, innaha tulul qiyam. Sebab subuh mah lama berdirinya. Nah jadi sunnahnya Bapak Ibunya, kalau kita sholat maka sholat subuh itu mesti menjadi sholat yang paling lama, paling panjang bacaan suratnya. Nah kalau kita ingin tahu Pak, sakumaha sih panjangna sholat subuh teh, termasuk kebiasaan Rasulullah, ada yang tahu Pak? Jadi kalau Rasul sholat subuhna disebut panjang teh maca surat naon? Nah, apa Bu? Al-Baqarah sasurat. Ya, ada riwayat Pak. Rasulullah kalau beliau salat subuh di hari Jumat,
besok tuh ya. Nah, subuh nanti tuh. Kalau Rasul sholat subuh di hari Jumat, itu sering membaca rakaat pertama itu surat As-Sajdah atau surat Alif Lam Mim Sajdah atau Alif Lam Mim Tanzil, surat ke-32. Rakaat pertama. Rakaat keduanya baca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insan, surat ke-76 tuh. Surat As-Sajdah sabar ayat, Pak? 30 ayat. Ya. Surat Al-Insan 31. Nah, itu jadi hampir rata. Eta teh kalau kita lihat di mushaf mah 1 lembar, Pak. Ya. Jadi sholat subuh Nabi itu kalau kita lihat riwayat yang tadi standar panjang teh sakumaha? Surat rakaat pertama baca 1 lembar, rakaat kedua 1 lembar. Itu. Osok, Pak. Nah gitu ya. Jadi subuh mah ulah kuliah kulhu teuing gitu ya. Kalaupun tidak sama dengan Nabi baca 1 lembar atau ulah kuliah kulhu teuing. Sebab sunahnya subuh itu tulul qiyam. Nah, kalaupun begitu, Nabi biasa kalau sholat qabla subuh mah baca kuliah kulhu. Jadi kalau ditanya Nabi sering baca kuliah kulhu ketika sholat, sering. Kapan bacanya? Pas sholat sunat qabla subuh. Nah, jadi surat Al-Ikhlas termasuk surat yang sering dibaca oleh Nabi pada waktu sholat, tepatnya ketika melaksanakan sholat sunat qabla subuh di rakaat kedua. Nah, kalau nggak baca kuliah kulhu, nanti di riwayat yang lain rakaat pertama baca surat Al-Baqarah ya. Ayat 136 tuh. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Hafal Pak ayatna? Seayat itu teh. Nah, kemudian rakaat keduanya Bu kalau nggak baca kulhu, Nabi bacanya qawla subuh itu surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Nah, itu termasuk di antara sunnah Nabi ketika melaksanakan sholat sunat qabla subuhnya. 1 rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca kulhu. Kalau nggak baca kuliah kulhu, rakaat pertama baca surat Al-Baqarah 136, rakaat keduanya baca surat Ali Imran ayat 64. Nah, kemudian ada juga riwayat yang menyebutkan tentang surat Al-Ikhlas ya. Menjadi bacaan rutin itu adalah disunahkan untuk dibaca 1 menjadi bacaan dzikir maksurat, Pak. Ya. Mendingan dzikir maksurat, Pak. Osok meraktekeun dzikir maksurat. Iya. Kapan itu teh? Ya. Ada maksurat pagi, ada maksurat petang, ya, sore. Jadi di antara dzikir-dzikir yang rutin, ya, yang Nabi ajarkan untuk rutin kita baca setiap hari itu ada dzikir pagi, ada dzikir sore. Kalau dzikir pagi itu ya, waktunya setelah subuh menjelang siang. Kalau dzikir sore ya, asar menjelang malam. Bisa juga minimal maghrib tuh ya, kita baca gitu. Nah, banyak aneka macam dzikir-dzikir ma'thur yang diajarkan Nabi ya. Ada misalnya kalau sore nih, Allahumma bika asbahna amsayna, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'alukal khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari wa a'udzubika min adabin nar wa min adabil khabar. Nah, itu. Terus juga bisa baca bismillahilladzi la
yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau tadi amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Banyak lagi. Nah, termasuk di antara zikir-zikir maksur ya, yang boleh kita baca setiap pagi dan petang adalah membaca beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Mulainya ayat kursi, ayat kursi, atau kalau mau lengkap surat Al-Baqarah itu 5 ayat pertama Pak sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, kemudian nyambung ayat kursi dan 1 ayat sesudahnya, terus 3 ayat terakhir. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah, itu termasuk dzikir ma'thurat yang bagus kalau kita biasa baca setiap pagi dan petang. Termasuk juga ya, surat Al-Ikhlas dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca oleh kita menjelang tidur. Termasuk zikir sebelum tidur, sama tuh susunannya. Baca apa namanya? Al-Ikhlas, apa tadi? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu. Jadi menjelang tidur kita baca ayat-ayat itu. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk memproteksi diri kita, Pak, melindungi diri kita dari godaan setan. Itu. Nah, itu berkaitan dengan tuntunan sunnah tentang bacaan surat Al-Ikhlas. Nah, itu. Lanjut. Tafsirnya, isi kandungan surat Al-Ikhlas tadi, Allah berfirman ayat pertama, qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah olehmu. Qul itu bentuk kalimat fi'il amar ya. Kata perintah dari qaulan asalnya. Qala yaqulu qaulan. Qailun maqulun. Qul la taqul. Nah, tapi kade bisi pagentos sareng kul pakai kapnya Pak. Kalau kul mah makan. Nah, makanya baca Quran itu mesti tahsin deh begitu ya. Sebab kalau tidak tahsin, makharijul hurufnya tidak tepat, itu bisa berubah makna. Itu. Bahkan nanti yang namanya tidak tepat kita melafalkan makhraj itu menurut para ulama ahli Al-Quran, ahli qiraah itu termasuk khoto jali. Apa khoto jali deh? Kesalahan fatal. Jadi kalau kita salah melafadzkannya huruf-hurufnya ketika membaca Al-Quran itu termasuk khoto, kesalahan, dan itu fatal. Kenapa disebut fatal? Karena ketika salah melafadzkan makhraj itu akan berubah makna. Qul yang harusnya pakai qaf yang berarti katakan, jadi kul kalau pakai kaf makan. Qul huwallahu ahad, makan olehmu, dia itu Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu kan jauh mananya ya. Itu. Seperti di Quran ada alim, alim pakai hamzah, ada alim pakai ain. Itu bedanya cuma hamzah dan ain, Pak. Alim, alim. Ulaika lahum azabun alim. Innallaha samiun alim gitu. Kalau alim pakai hamzah itu artinya teramat sangat pedih. Kalau alim pakai ain itu artinya maha mengetahui. Jadi kalau nggak pas melafadzkan huruf ain menjadi hamzah ya, innallaha samiun alim, Allah itu maha mendengar dan maha pedih. Nah, itu tidak tepatnya maknanya. Nah, itu makanya ya, salah dalam melafadzkan makhraj ketika kita membaca Quran itu termasuk khoto jali, kesalahan yang fatal. Qul katakan olehmu huwallahu ahad, dia itu Allah yang Maha Esa. Menurut pakar bahasa Arab Pak, huwa yang ada sebelum kalimat Allah itu disebutnya domir sya'an.
Domir sya'an itu domir yang posisinya ada sebelum isim gitu. Karena biasanya isim dulu terus domir gitu. Biasanya begini, qul Allahu huwa ahadun, biasanya begitu gitu. Nah ini mah domirnya didahulukan, jadi qul huwallahu ahad. Nah ketika kata huwanya, domir huwa ditempatkan sebelum Allah, nah itu namanya domir sya'an. Dan huwa di situ, domir di situ maknanya atau fungsinya litaukid atau litakid, sama seperti huruf inna. Itu. Jadi ketika Allah berfirman qul huwallahu ahad, maknanya bisa menjadi qul innallaha ahadun. Katakanlah sesungguhnya Allah itu ahad, Tuhan yang Maha Esa. Nah itu ya. Jadi qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu Tuhan yang Maha Esa. Ahadun, ahadun itu artinya satu, esa tunggal. Nah selain kata ahad dalam bahasa Arabnya ada juga wahidun, asalnya dari wahdah atau wihdah ya. Jadi bisa ahadun, bisa wahidun. Wahidun apa? Satu. Nah apa bedanya ahadun dengan wahidun? Kalau ahadun mah satu teh geus ngan hiji Pak, teu aya terusanana. Kalau wahidun mah ada terusanana. Setelah wahidun apa? Isnaini, terus salasa, terus arba'ah, nah gitu. Kalau ahadun mah enggak ada lanjutannya. Gitu. Nah itu menurut sebagian pakar bahasa bedanya ahad dengan wahid. Nah itu. Tapi artinya tetap satu. Nah ayat ini pertama menunjukkan tentang salah satu sifat Allah yang Maha Esa. Ya. Jadi ketika Allah disebut satu-satunya Tuhan, ya, satu dari segi apa? Dari segala hal. Nah dari kata ahad nanti ada istilah tauhid. Ya. Apa tauhid deh? Tauhid itu mengesahkan. Ya. Gitu. Wahada yuwahidu tauhidan, gitu. Mengesahkan atau menganggap esa, menganggap satu, enggak ada duanya. Komo tilu jeung opat mah Pak. Tak itu tauhid. Jadi tauhid itu paham yang mengajarkan tentang keyakinan bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Siapa? Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah sering disebut kalimat tauhid. Karena dengan kalimat itu kita diajarkan Pak. Bahkan keyakinan kita ditasbit ya. Ditetapkan bahwa Tuhan itu tidak ada lagi kecuali hanya Allah satu-satunya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah itu. Nah jadi tauhid itu ya, paham yang mengajarkan keyakinan tentang satu Tuhan. Karena di luar sana ada juga paham yang mengajarkan Tuhan itu tidak satunya Pak. Ada berapa? Nah banyak. Ada 3, ada 5, ada 10, ada 100, loba Pak. Nah kalau orang berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak satu, namanya apa Pak? Kalau Tuhan tidak satu, Tuhan itu banyak, disebutnya syirik. Kalau Tuhan hanya satu, namanya tauhid. Kalau Tuhan tidak satu alias banyak, namanya syirik. Kalau bahasa gayanya tauhid itu monoteisme. Monoteisme Pak. Mono itu satu, tei itu tahu itu keyakinan tentang Tuhan, ism itu ajaran. Jadi tauhid itu monoteisme, paham yang mengajarkan tentang satu Tuhan. Nah kalau syiriknya yang meyakini bahwa Tuhan itu banyak disebutnya politeisme. Politeisme, poli itu banyak, poliklinik ya Pak. Berarti kliniknya banyak, ente sarupanya kan nanti ada spesialis banyak. Nah ya mah poli Pak. Aya gigi di situ nya, aya mata di situ gitu. Poli banyak ya. Poligami taeta. Berarti gaminya tidak satunya. Berarti teman bermainnya banyak Pak, poligami itu ya. Itu.
Nah itu politeisme, paham yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak hanya satu. Nah dalam bahasa Arab namanya syirik, orangnya disebut musyrik. Nah itu. Ada lagi orang yang tidak percaya tentang adanya Tuhan, disebutnya ateisme, kafir. Nah itu. Nah jadi tauhid itu adalah paham yang mengajarkan tentang satu Tuhan. Nah nanti dalam kajian ilmu tauhidnya Pak dibahas tuh. Tauhid itu ada namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Apa tauhid uluhiyah teh? Tauhid uluhiyah, orang diajarkan untuk meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Uluh itu dari kata ilah. Ilah itu sesembahan. Jadi apa bedanya ilah dengan Allah? Kata pakar bahasa Pak, Allah itu dari ilah yang dimakrifatkan. Kalau ilah itu nakirah, banyak tuh, umum, pangeran teloba. Tapi nanti ada satu ilah namanya al-ilah. Nah al-ilah teh jadi Allah. Jadi alif setelah lamnya, al-ilahnya. Kan al-ilah, ada lam alifnya apa tuh? Nah, alif setelah lam yang pertama dibuang, jadi Allah. Nah, jadi Allah itu sama al-ma'bud, bedanya naon? Al-ma'bud al-haq. Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Sedangkan ilah yang lain mah tidak hak untuk disembah. Walaupun faktanya memang pasti banyak orang yang menganggap ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Dan tidak akan lahir Pak yang namanya kalimat tauhidnya Pak, yang menyebutkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau memang tidak ada orang-orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Nah, adanya kalimat tauhid itu untuk menguatkan akidah setiap orang-orang yang beriman bahwa Tuhan yang wajib disembah itu hanya Allah. Nah jadi uluhiyah itu dari kata ilah. Ilah itu artinya al-ma'bud al-haq, Tuhan yang patut disembah dan itu hanya satu-satunya. Nah terus ada istilah rububiyah. Rububiyah itu dari kata Rabb. Rabb itu artinya sering artikan Tuhan juga ya. Gitu. Di surat An-Nas yang sudah lalu tuh, qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas. Jadi Allah itu disebut Rabbinas, disebut Malikinas, disebut Ilahinas. Sudah dijelaskan dulu? Apa itu Rabbinas, apa itu Malikinas, atau apa itu Ilahinas? Jadi kalau Rabb, sifat Allah yang mengajarkan kita untuk meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Rabb. Rabb itu apa? Rabb itu Tuhan yang kuasa untuk mencipta, untuk mengurus, untuk mengatur, untuk memelihara. Itu namanya Rabb. Dan itu adalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Apa maksud Tuhan semesta alam itu Pak? Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam ini. Ari alam teh naon? Alam itu makhluk ya. Jadi alam itu yang diciptakan oleh Allah. Jadi selain Allah berarti alam. Kalau bukan alam berarti Allah. Kalau alam adalah makhluk, maka Allah adalah Khaliq. Nih itu. Jadi Rabbil Alamin, Allah Tuhan semesta alam artinya adalah Allah yang kuasa untuk mulai menciptakan alam ini. Setelah tercipta, diatur, diurus, dipelihara. Kan itu Allah ya? Itu Allah. Jadi semua alam yang tercipta itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Tidak jadi dengan sendirinya. Dari mulai alam besar yang ada di sekitar kita,
langit, bumi dan sebagainya, termasuk alam kecil. Ya. Mikrokosmos dan makrokosmos. Makrokosmos itu alam besar, mikrokosmos itu namanya alam kecil. Alam kecil itu siapa? Diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu alam kecil. Termasuk apa yang ada dalam tubuh kita, itu semuanya adalah alam ciptaan Allah. Dan apa yang Allah ciptakan nanti akan menjadi bukti tentang kuasa Allah. Surat Fussilat, kalau nggak salah, surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami kelak akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaq, di upuk-upuk, wa fi anfusihim, juga pada diri mereka. Nah itu kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka, terutama kepada orang-orang kafir, umumnya kepada seluruh manusia, ayatina, ayat-ayat kami fil afaq, di ufuk-ufuk. Apa ufuk teh Pak? Bu, ufuk teh naon? Ada ufuk barat, ufuk timur jadi. Naon ufuk teh? Bahasa orang mah Bu, ufuk teh tungtung deule ya. Ujung pandang, Pak. Batas akhir jangkauan penglihatan kita. Ya, afaq itu alam, Pak, yang membentang luas yang bisa kita lihat. Itu. Dan yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan kita, itu namanya afaq. Gitu. Jadi maksudnya alam di luar diri kita. Jadi saking luasnya alam ini disebut ufuk itu begitu. Pak, lamun kita ke Pangandarannya pagi-pagi di pantai timur, kalau cuacanya cerah bisa lihat matahari terbit. Ya, pernah? Ya. Ketika lihat matahari terbit, bijilna di mana, Pak? Pan cek titingalian orang mah panon poe teh bijil tina cainya itu teh. Itu bijil tina cai eta teh. Tapi coba ke orang disusul ka ditu tuh. Aya teu? Eta teh terus itu kita kejar ke sana tidak akan sampai. Nah itu namanya ufuk. Itu. Artinya apa? Alam yang terbentang luas di hadapan kita yang tidak kita ketahui seberapa luasnya alam ini. Gitu. Nah terus ada fi anfusihim. Ayat Allah itu juga ada pada diri kita. Tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua alam ini diciptakan oleh Allah. Ketika sudah diciptakan tidak dibiarkan begitu saja, Pak, tapi nanti diurus, diatur, dipelihara. Tak itu namanya Rabb. Itu. Sama. Awak orang ya pan diciptakan ku Allah terus diatur, diurus ku Allah tuh, Pak. Diurus ku Allah tuh awak orang. Diurus ya. Yang membuat jantung kita bisa berdetak ku saha eta teh? Ku Allah apa ku urang, Pak? Ku urang. Ku Allah. Ku Allah. Apalagi organ-organ tubuh di dalam ya, yang kita tidak tahu, tapi semuanya bisa berfungsi dengan baik lamun yang sehat tuh. Itu tadi diatur ku Allah. Sampai sel-sel darah yang begitu ya, banyaknya itu bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Itu pan ku Allah. Mata kita kicep ya, Pak. Kemudian di mata ada air mata. Coba kalau nggak ada air mata kumaha? Garing berennya. Terus ayaan wae eta cai teh. Ku saha eta teh? Pan ku Allah nya. Henteu ku urang nyadiakeun semprotan itu. Henteu. Seperti di mulut ada air liurnya Pak tuh. Ciduh teh. Coba lamun teu aya ciduh kumaha tuh? Garing gitu. Nah itu Allah atur, Allah urus, Allah pelihara. Nah itu namanya Rabb. Ya. Jadi kalau Allah disebut Rabb, artinya Tuhan yang kuasa mencipta, mengatur, mengurus, memelihara alam ini. Ya. Yang namanya mencipta itu adalah mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nah itu namanya mencipta. Ngayaan, Pak, ngamimitian. Itu. Sebab kalau membuat sesuatunya meniru dari sesuatu yang sudah ada, bukan mencipta namanya, tapi apa?
Ya, menjiplak itu namanya, plagiat namanya. Ya. Orang namanya plagiator. Nah, Allah itu bukan plagiator, Pak, tapi Allah itu kreator. Dalam bahasa Inggris kata khaliq itu diterjemahkan create, khaliq itu ya. Ya. Create. Ya. 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 Khalaqa itu create. Jadi khaliq itu kreator. Apa kreator itu? Pencipta. Jadi anu nyieun mimiti sama meh nama can aya anu nyieun siga gitu. Makanya kalau orang bisa menciptakan sesuatu yang baru itu sering disebut kreatifnya, Pak. Gitu. Kreatif. Jadi jalmi anu kreatif teh bahasa Sundana mana anu kreatif teh, Pak? Bu, bahasa Sunda kreatif naon? Motekar ya. Nah, motekar tuh. Jadi ku batur mah teu kapikir, bagus saya mah kapikir, itu. Kreatif. Di Quran selain kata khaliq ya, ada juga kata badi'. Allah itu. Allah itu badi'us samawati wal ar, surat Al-Baqarah itu. Apa badi' itu? Pencipta sama. Nah, dari kata badi nanti ada bid'ah. Apa bid'ah itu? Bid'ah teh yang diciptakan, anu dijieun. Jadi ahli bid'ah itu Pak kreatif gitu ya. Gitu. Jadi ahli bid'ah itu kreatif, senang menciptakan sesuatu yang baru. Jadi kalau dalam urusan agama ada yang disebut dengan bid'ah. Apa bid'ah itu? Yang tidak pernah diperintahkan Allah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Dia membuat sesuatu yang baru. Nah, itu namanya kreatif. Bahasa agamanya bid'ah, sama dengan khaliq. Nah, jadi Allah disebut rububiyah atau Rabb itu karena Allah kuasa untuk mencipta, mengatur, mengurus, memelihara. Itu. Kita juga Bapak Ibu ya, sebagai orang tua disebut Rabb juga nya, Bu. Pak, kita sebagai orang tua, Bapak dan Ibu itu disebutnya Rabb. Betul, Pak? Betul? Saya usaha. Ada doa untuk ibu bapak kita apa tuh? Rabbighfirli wali walidaya warham huma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku, wali walidaya, dan juga untuk kedua orang tuaku, warham huma, dan kasihanilah mereka berdua, kama sebagaimana rabbayani, mereka berdua apa, Pak? Nah, sering diterjemahkan sebagaimana mereka berdua mengasihiku di saat aku masih kecil. Kata rabbayani itu terjemah aslinya bukan mengasihiku, tapi rabbaya itu sebagaimana mereka telah mengurus, memeliharaku. Gitu. Mengurus, memelihara termasuk mendidikku. Gitu. Di saat aku masih kecil. Bahkan nanti bukan cuma mengurus, memelihara, mendidik, termasuk juga menciptakanku. Kalau ibu bapak itu Rob, berarti tadi Rob juga adalah mencipta. Ibu dan bapak kita menciptakan kita enggak, Pak? Bapak Ibu, ibu dan bapak kita, orang tua kita menciptakan kita enggak? Ikut andil. Ya, Pak? Jadi ibu dan bapak kita itu ikut andil dalam proses penciptaan kita. Pencipta yang mutlak Allah, iya. Tapi dalam konteks manusia yang lahir ke dunia, itu semuanya tidak akan pernah lepas dari andil ibu dan bapaknya. Maka di situ orang tua juga tidak salah kalau disebut Rabb. Rabb itu maknanya bukan sekedar mengatur, mengurus, memelihara, termasuk mendidik, tapi juga bisa diartikan mencipta. Kenapa orang tua kita disebut ikut mencipta? Karena punya peran. Makanya nanti ketika Allah di Quran berfirman tentang
proses penciptaan manusia selain Nabi Adam dan Siti Hawa, Pak, maka bahasanya khalaqna. Banyak ayatnya ya. Surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat Al-Mu'minun ayat 11 tuh. 12 tuh, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nah, kenapa Allah katakan laqad khalaqna? Kami telah menciptakan. Bapak Ibu, Allah itu satu banyak, Pak? Bu, Allah itu satu banyak? Satu. Tapi kata Allah khalaqna, kami. Kan khalaqna itu domirnya nahnu. Mutakallim ma'al ghair. Orang pertama banyak. Bahasa kita mah kami ya. Jadi bukan aku. Allah tidak mengatakan laqad khalaqtul insan. Tapi laqad khalaqnal insan. Kami yang menciptakan. Padahal Allah itu satu. Kalau kami kan bukan satu. Kami bangsa Indonesia, kami jamaah pengajian Abu Bakar, banyak, bukan cuma satu. Nah, kenapa Allah katakan khalaqna, kami menciptakan? Nah, kata pakar bahasa Quran, Pak, ketika di Al-Quran Allah menyebutkan kata ganti dirinya atau domir dalam bentuk mutakallim al ghair, orang pertama banyak, nahnu itu bukan orang pertama tunggal, ana, aku, itu menunjukkan ada keterlibatan pihak lain dalam prosesnya perbuatan Allah itu. Seperti surat Al-Hijr kemarin tuh ayat 9 tentang turunnya Al-Quran ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran ini dan kami pun yang akan terus menjaganya. Allah katakan kami, Pak, padahal Allah satu. Kenapa Allah katakan kami yang menurunkan Quran? Karena turunnya Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad itu langsung disanggakan ku Allahnya, Pak. Ya, Muhammad Quran begitu. Tapi lewat siapa? Lewat malaikat Jibril. Jadi ada pihak lain selain Allah yang ikut terlibat dalam proses pekerjaan itu. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami pun yang akan terus menjaga Quran itu sampai hari kiamat, Pak. Quran akan terjaga. Siapa yang menjaganya? Kami, kata Allah. Kalau kami berarti bukan cuma Allah, ada pihak-pihak lain yang ikut menjaga Quran. Siapa? Ahlul Quran. Orang-orang yang selalu setiap harinya berinteraksi dengan Al-Quran, yang rajin baca Quran, yang rajin memahami Al-Quran ya. Yang setiap hari menjadikan Al-Quran sebagai bacaan wajib, bahkan nanti sampai orang hafal-hafal Al-Quran. Hafidh itu tuh ya gitu. Hafidh Quran itu bukan cuma hafal ya, tapi nanti fungsi mereka apa? Untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Makanya Ahlul Quran di hadis disebut Ahlullah. Kata Allah, sesungguhnya aku punya keluarga di kalangan bangsa manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah punya keluarga? Kan Allah itu Esad, Ahad. Siapa keluarga Allah itu? Hum Ahlul Quran. Hum Ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah Ahlul Quran, ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang spesial pilihan Allah. Nah, jadi hafidun, kami yang menjaganya, berarti yang menjaga Quran bukan cuma Allah, ada manusia yang ikut terlibat dalam proses penjagaan Al-Quran. Nah, jadi Allah menciptakan manusia dengan bahasa kami. Kenapa? Berarti di situ ada pihak lain yang terlibat dalam proses penciptaan manusia. Siapa yang terlibat itu? Ibu dan bapaknya. Nah, beda dengan Nabi Adamnya, Pak. Kalau Nabi Adam mah bahasanya khalaqtu. Di surat Shad tuh. Allah pernah mempertanyakan sikap iblis ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Surat Shad, surat 38. Ayat 75 tuh. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Nah, gitu kata Allah. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Lima khalaqtu biyadaya, kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Siapa maksudnya, Pak? Nabi Adam.
Nah, jadi dalam proses penciptaan Nabi Adam, Allah tidak mengatakan khalaqna, kami menciptakan, tidak, tapi khalaqtu, aku yang menciptakan. Kenapa? Karena terciptanya Nabi Adam murni, itu pekerjaan Allah sendiri. Nah, kalau kita mah melibatkan ibu dan bapak kita. Nah, makanya ibu dan bapak tidak salah disebut Rob dalam doa kepada kedua orang tua itu. Nabi mengajarkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani shogiro. Wahai Tuhan, ampunkanlah dosa-dosaku, dosa kedua ibu bapakku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah Rabb. Apa Rabb itu? Termasuk menciptanya. Walaupun tidak semutlak Allah, ada peran di situ. Memelihara, mendidik, mengutur, mengurus aku sejak aku masih kecil. Nah, itu Rabb. Jadi kalau ada istilah tauhid rububiyah, apa artinya? Allah satu-satunya Tuhan yang kuasa mencipta alam yang begitu sangat hebatnya. Mangga banyak lamun orang nalung tik alamnya, ningalian alam ciptaan Allah sampai ke langit jig hiber, Pak. Sampai ke dasar laut, lihat tuh bagaimana kehidupan di bawah laut. Tong waka ngapung kaluhur lahnya, Pak. Langit nepi ka sabara luasna, Pak, gitu. Kita masuk ke planetarium tuhnya itu, ingin melihat kemegahan angkasa. Orang telem ka jero laut tuh, Pak, lihat binatang-binatang laut banyak yang aneh-aneh, Pak. Ya, itu takjub, sebegitu hebatnya Allah menciptakan alam ini. Itu. Atau tong wakat telemnya, mun orang dibelek tak awak orang, Pak, kita pelajari anatomi tubuh kita ya. Gitu. Ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada lambungnya, ada usus, ada sel darah, ada apalagi tuh di dalam tuh. Kita akan takjub begitu hebatnya ciptaan Allah itu. Nah, itu tauhid rububiyah. Yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Asma itu nama dan sifat. Jadi hanya Allah lah yang punya nama-nama itu, yang punya sifat-sifat itu. Nama Allah ada berapa, Pak? Di hadis disebutnya ada 99 ya. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai selesai itu Sabur, Syakur, Sabur tuh. Nah, kalau disebut tauhid asma wa sifat, artinya hanya Allah lah yang punya sifat Rahman, hanya Allah yang punya sifat Rahim, hanya Allah yang punya sifat Malik, hanya Allah yang punya sifat Kudus, dan semuanya. Kalaupun nanti ada orang yang Rahman Rahim itu artinya apa, Pak? Pengasih dan penyayang. Ada orang yang bisa memiliki sifat kasih, ada orang yang bisa memiliki sifat sayang. Dipastikan kasih dan sayangnya tidak sehebat kasih sayang Allah. Al-Aziz, ada orang yang aziz gagah, Pak, tidak akan segagah Allah. Al-Malik, dia punya kuasa, tidak akan sekuasa Allah. Karena kalau Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Makanya nanti kata para ulama, kalau ada orang-orang yang mau kasih nama, Pak, Bapak Ibu mau kasih nama anak kita dengan menggunakan nama-nama Allah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nama itu hanya milik Allah. Kalaupun mau, itu harus diawali dengan lafaz atau kalimat abdun. Kita gak boleh kita kasih nama kita Rahman ya, anak kita tuh. Kalau mau Abdurrahman, gak boleh Rahim. Kalau mau Abdurrahim, karena Rahman bukan anak kita. Rahman itu Allah. Anak kita mah abdunnya Allah yang maha Rahman. Anak kita mah abdunnya Allah yang maha Rahim. Kayak bisa sopannya, Pak. Kamana Mang Rahman? Itu cina nunjuk ke kebon, maunya Allah ke kebon. Jadi yang ke kebon mah bukan Rahman, Pak, tapi Abdurrahman. Nah, itu tentang tauhid nanti dalam kajian ilmu tauhid dari kata ahad, Allah yang hanya satu. Qul huwallahu ahad. Jadi melahirkan paham tauhid. Tauhid ada yang membagi satu tauhid uluhiyah, yang kedua rububiyah, yang ketiga asma dan sifat. Itu untuk menunjukkan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan. Yang kedua, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Somad itu arti asalnya tujuan. Somad juga arti asalnya adalah kuat, kokoh.
Jadi kalau Allah disebut somad karena Allah yang menjadi tujuan setiap hamba-hambanya di saat dia punya keinginan, punya kemauan, punya kehendak. Lamun urang gaduh masad, gaduh kahoyong, mun boga masalah sok lumpatna ka siapa? Ka Allah keur urang mah gitunya. Ulah ka dukun itu. Ka Allah. Kenapa? Allahus somad. Nah, kalau somad diartikan kuat kokoh karena yang menjadi tempat bergantung, tempatnya kita apa sih barangnya itu? Tangguhan. Itu kan harus kuat kokoh. Gitu. Sabla mun teu kokoh mameureun dicekelan teh bakal runtuhnya. Nah, jadi Allah disebut somad itu saking kokoh kuatnya untuk bergantung semua makhluk. Nah, kemudian ayat yang ketiga sifat Allah itu lam yalid walam yulad. Dia itu Tuhan yang tidak beranak, tidak juga diperanakan. Nah, ini untuk mengkritisi paham-paham sebagian manusia yang meyakini bahwa Allah itu memiliki anak dan keturunan. Gitu. Bukan cuma dalam ajaran Nasrani ya Pak, termasuk dalam agama-agama primitif juga. Yang namanya dewa itu punya anak tuh. Nah, jadi kalau dalam agama Samawi itu yang dikritisi adalah sikap orang-orang Yahudi termasuk orang Nasrani. Kalau orang Yahudi mengatakan Allah itu punya anak namanya siapa? Uzair. Kalau orang Nasrani anaknya siapa? Isa bin Maryam. Sanes Isa Ansori kah ada? Gitu. Surat At-Taubah ayat 30 ya. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan ya, Isa al-Masih juga anaknya Allah. Nah, padahal ketika orang berkeyakinan Allah memiliki anak itu satu keyakinan, satu paham yang sangat-sangat rusak. Merusak akidah dan keyakinan. Saya pernah sampaikan dulu di kajian Ahad ya. Ketika orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak di surat Maryam tuh. Sampai langit bumi pun hampir mengalami kehancuran. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka berkata Allah yang Maha Rahman itu memiliki walad. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan satu dosa yang sangat besar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit mau runtuh, bumi akan hancur, gunung-gunung juga mau meletus tuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Di saat mereka mendakwa Allah bahwa Allah itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal tidak layak bagi Allah kalau dia sebagai satu-satunya Tuhan itu harus memiliki anak dan keturunan. Nah, makanya dikuatkan dengan ayat tadi lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sebab dengan logika punnya Pak eta teh rasional. Sebab kalau Allah punya anak, meureun engke teh Allah teh punya incu meureunnya. Punya uyuh buyut itu. Saha putra Allah incuna Allah itu. Nah, itu bertentangan dengan ajaran tauhid. Terakhir ayat keempat tentang sifat Allah di surat Al-Ikhlas adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang sebanding dengannya satupun. Bukan cuma manusia, siapapun makhluk di alam ini tidak akan yang bisa menyaingi ahadnya Allah, samadnya Allah. Nah, itu tentang surat Al-Ikhlas yang intinya adalah mengajarkan tentang ketauhidan. Termasuk nanti kalau ikhlas itu biasanya identik dengan apa Pak? Ikhlas itu identik dengan apa? Dengan amal ya. Jadi lamun amal teh kudu beramal teh kudu ikhlas. Bahkan di Kemendang mah ikhlas beramal tuh. Kenapa beramal kudu ikhlas? Ikhlas teh naon? Ketika kita menjadikan tujuan dari setiap amal perbuatan kita itu hanya Allah satu-satunya, bukan untuk yang lain. Ibtigha wajhillah. Setiap kita melakukan amal perbuatan tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah. Nah, itu namanya ikhlas. Cekap sakit tuh. Ya. Tas. Boleh tanya? Boleh tanya tuh? Ini silakan.
Hmm. Hmm. Ya. Ya. Kemarin nggak hadir ya? Bulan kemarin. Ya. Di sesi pertama saya sampaikan itu ya. Surat Al-Ikhlas ini unik. Gitu. Jadi namanya tidak diambil dari satu kata pun yang ada di surat itu. Sementara surat-surat yang lain itu pasti namanya diambil dari kata-kata yang ada di dalam surat itu. Al-Baqarah kan ada ya, Baqarah. Ali Imran kan ada, Ali Imran. An-Nisa kan ada kata An-Nisa. Al-Maidah ada kata Maidah. Al-An'am ada kata An'am. Semua surat sampai An-Nas itu ya. Tapi Al-Ikhlas mah nggak ada ya. Qul huwallahu ikhlas itu nggak begitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata ikhlasnya. Apa artinya? Kata para ulama, disitulah kita mesti belajar ikhlas itu lewat surat Al-Ikhlas. Ketika tidak disebutkan namanya, ya, tapi dia tetap ada. Nah itu namanya ikhlas. Jadi setiap kita beramal tidak harus memperlihatkan amal kita. Gitu ya. Bahkan bagusnya amal-amal yang kita lakukan kalau betul-betul ingin ikhlas tidak harus dipamerkan kepada orang lain. Bahkan mengatakan ikhlas pun jangan tuh. Insya Allah saya mah ikhlas melakukan ini teh. Bisa dipertanyakan tuh, bener tuh ikhlasnya itu. Nah itu ya. Kalau surat Al-Ikhlas tidak diambil namanya dari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Kalau riwayat yang menyebutkan itu mah nggak ada sih, ya. Itu mah cuma kesimpulan para ulama saja. Dan nama Al-Ikhlas itu populer sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi ya riwayat yang imam di Kuba setiap sholat baca surat Al-Ikhlas. Nah itu sangat populer. Nah itu, ya. Cukup ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.